dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus ya. Bersyukur hari ini kita boleh kembali bertemu dengan Pendeta Johnny Stephen. Seperti yang sudah diperkenalkan 2 minggu yang lalu, Pendeta Johnny adalah Gembala Sidang dari Indonesian Presbyterian Church di Randwick, Sydney, Australia. Dan hari ini sudah terjadi penyesuaian waktu kembali begitu, jadi kita beda 4 jam. Di Sydney 4 jam lebih awal, jadi di sana itu 10:30 malam. Luar biasa ya, pendeta kita satu ini harus melekan begitu. Dan kita bersyukur juga ya, saya menyambut, kita bukan hanya dari Malang, tetapi juga ada teman-teman dari Jakarta, dari Surabaya, dari Kediri, ada dari Kalimantan, dan nanti juga akan ada juga yang bergabung dengan kita. Kita bersyukur ini adalah satu hal yang luar biasa. Nah, tema pada malam hari ini adalah trust versus complain. Yaitu bagaimana antara bersyukur dan mengeluh. Antara ucapan syukur dan keluhan. Kira-kira seperti itu yang disampaikan oleh Pendeta Johnny, dan juga ada nanti teman kita yang akan sharing, Ibu Julie. Oleh karena itu, mari kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita dan hati kita ya di dalam kita mengikuti Zoom Talk pada malam hari ini. Setelah nanti Pendeta Johnny menyampaikan materi dan juga firman, Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau berinteraksi atau sharing, silahkan ya, bisa via chat. Bisa raise hand, atau juga kalau mau langsung juga kami persilahkan ya. Biarlah ini menjadi satu wadah di mana kita boleh berbagi atas segala berkat dan juga bertanya kalau ada pertanyaan. Mari kita akan bersama-sama memulai akan Zoom Talk pada malam hari ini. Saya akan berdoa dan setelah itu waktu saya serahkan kepada Pendeta Johnny Stephen. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan yang sekali lagi Tuhan berikan di mana kami boleh bersama-sama belajar daripada firman-Mu, dan juga kami juga belajar dari apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang boleh mengenal, percaya, dan mengasihi Engkau. Supaya dengan demikian ya Tuhan, kami di dalam hidup kami belajar mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati Pendeta Johnny yang akan menyampaikan firman-Mu, demikian juga dengan setiap kami yang mengikuti. Nah, seluruh peralatan yang digunakan biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik, menjadi berkat dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, silakan Pendeta Johnny. Ya, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian. Satu kehormatan yang diberikan pada saya kalau boleh kembali melalui pelayanan bersama malam hari ini. Saya betul-betul merasakan sukacita. Seperti 2 minggu yang lalu saya katakan bahwa setiap kali bertemu dengan teman-teman lama di Indonesia, khususnya di Malang, ini adalah hati saya begitu bersyukur sekali, bersukacita saya boleh ada bersama pada hari ini. Sekali lagi, salam sejahtera, salam hangat dari keluarga kami. Saya 2 minggu lalu sudah mengenalkan diri, saya dianugerahkan seorang istri yang baik sekali, ketemunya waktu saya sekolah di Alkitab di STT Lawang. Itu dapat bonus, dapat istri yang baik, dan dari Banyuwangi GKT, sekolah adik kelas, saya tingkat 4, dia tingkat 1, sudah tak doa no. Begitu saya lulus, saya minta bisa bersama. Nggak menyangka pernikahan kami sudah hampir memasuki 30 tahun. Dan saya dianugerahi 3 anak. 1 anak pertama sudah menikah dan punya cucu. Saya punya cucu 2. Ini satu berkat bagi keluarga kami. Dan saat ini menantu saya melayani juga di kota Brisbane di Australia. Dia sebagai gembala di sana. Dan anak saya kedua sebagai guru sekolah, dia ambil ekonomi dan selesai. Dan anak saya yang ketiga baru sekolah kelas 3 SMA.
sebentar ujian dan akan lulus melanjutkan di perguruan tinggi. Doakan. Saudara, ini kesempatan yang baik. Saya diajak untuk merenungkan satu tema. Ya, ini kalau bahasa Indonesianya itu bersungut-sungut gitu ya. Atau boleh dikatakan versus percaya, trust, percaya Tuhan. Saudara, saya landaskan pada kita melihat pada kitab Keluaran pasal 16. Nah, Keluaran pasal 16 ini panjang sekali, tapi saya akan baca beberapa ayat. Saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-3 itu dikatakan, setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, dan pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, berarti ini kira-kira 45 hari setelah mereka keluar dari Mesir, dikatakan di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar dari ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Nah, saudara, yang ayat yang keempat dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Nah, kalau dilanjutkan seterusnya sampai ayat yang ke-36, kita akan belajar, saudara, tentang kisah daripada kesetiaan Tuhan. Inti daripada kitab Keluaran ini berbicara tentang yaitu kesetiaan Tuhan, menceritakan kisah pemeliharaan Tuhan, bahkan menceritakan tentang pemeliharaan Tuhan pada umatnya. Nah, saudara tahu bahwa bangsa Israel, umat Tuhan ini adalah umat yang tidak setia, saudara. Bahkan dikatakan Alkitab itu keras hatinya, tegar tengkuk. Tapi Tuhan itu terus-menerus menyertai dan mengasihi umatnya, saudara-saudara. Saudara, ini menarik sekali, saudara-saudara. Maka saya teringat pada satu buku, saudara, merenungkan satu tema tentang bersungut-sungut. Ada satu buku yang ditulis oleh Jerry Bridges, itu tentang bukunya sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia juga itu, yaitu tentang buku Expectable Sins itu. Itu buku itu menceritakan, saudara, bahwa pada umumnya gereja atau orang-orang Kristen ini cenderung untuk tidak toleransi, cenderung untuk keras terhadap dosa. Yaitu pertama, misalnya diceritakan sana dosa perzinahan. Gereja sangat keras sekali, saudara. Dosa sebutkan sex abuse, itu banyak sekali sekarang terjadi, saudara, di kalangan masyarakat luas ini. Yang ketiga, dosa pencurian, kekerasan, penipuan. Itu kita cenderung sekali begitu keras dan tidak bisa toleransi. Namun dikatakan di buku itu, ada dosa-dosa yang dikatakan yang mudah diabaikan. Bahkan cenderung kita abaikan. Yaitu kita mudah sekali toleransi, misalnya dosa iri hati, dosa kesombongan, dosa kemarahan, dosa ketidaksabaran, dosa kekhawatiran, dan dosa sungut-sungut, complaining nih. Ini cenderung kita abaikan, saudara. Ini yang disebut dengan respectable sins. Nah, perlu kita klarifikasi dulu, perjelas dulu, saudara, bahwa sungut-sungut itu berbeda dengan keluhan, saudara. Jadi sungut-sungut itu beda dengan keluhan. Sungut-sungut itu bukan keluhan, juga bukan ratapan. Ratapan dalam kitab Alkitab, kitab ratapan, misalnya lamentation, itu ratapan. Sungut-sungut itu bukan juga ekspresi kekecewaan, bukan, saudara. Ini perlu kita luruskan dulu, saudara.
Karena di dalam Alkitab itu banyak contoh-contoh orang-orang saleh, orang-orang yang takut Tuhan itu, khususnya di Mazmur-Mazmur kita menemukan mereka itu takut, dicetuskan hatinya, aku sedih, dikatakan di sana, aku berharap ini tidak terjadi. Itu bahasa-bahasa yang muncul, yang diungkapkan. Banyak contoh-contoh yang mengekspresikan hati mereka yang meratap, mengutarakan kekecewaan, bahkan luka-luka. Perlu kita ketahui bahwa bersungut-sungut itu berbeda dengan cerita minta tolong. Bersungut-sungut juga bukan cerita minta belas kasihan. Bukan. Bukan sama seperti itu. Namun bersungut-sungut ini kita ingin menyadari atau mempelajarinya, saudara, adalah dasarnya dari hati manusia yang tidak bisa menerima sungut-sungut. Tidak bisa, boleh dikatakan, hati yang memberontak, saudara. Yang menganggap ini buruk, itu jelek, bahkan memberontak kepada Tuhan akhirnya. Menganggap kita lebih pintar dari Tuhan, kita lebih baik daripada Tuhan. Nah, saudara-saudara, sungut-sungut ini yang saya sebutkan di sini mengkaitkan dengan tema 2 minggu lalu adalah salah satu indikasi masalah relasi kita dengan Allah. Adanya masalah di dalam relasi kita dengan Tuhan. Saudara, ayat 1-3 tadi yang saya bacakan itu ada jemaat Israel itu sudah sampai di Elim. Nah, saudara tahu Elim itu ada mata air di Elim dikatakan di sana. Di sana mereka menikmati istirahat, menikmati pohon korma, menikmati kesejukan. Saudara, namun tiba-tiba mereka harus keluar dari Elim. Mereka belum selesai perjalanannya. Mereka harus melangkah ke perjalanan berikutnya, saudara. Nah, kisah bangsa Israel, umat Tuhan ini, adalah sebuah perjalanan di padang gurun, saudara. Yang tentunya ada ujian-ujiannya. Mereka harus dilatih, mereka dilatih untuk bergantung kepada Tuhan. Nah, saudara, pelajaran pertama umat Tuhan di sini ini adalah dikatakan bersungut-sungut. Ketika Israel bergerak maju, makin dalam, makin jauh, sampai di padang gurun, namanya padang gurun Sin. Jadi kalau kita melihat ini padang gurun Sin ini terletak dari Elim dengan Gunung Sinai. Saudara yang pernah ke Israel, Bapak Ibu yang pernah ke Mesir, masuk ke Israel, perbatasan, masuk, nanti kita ketemu ada satu padang gurun yang luas itu. Itu yang disebutkan oleh Alkitab padang gurun Sinai, dekat dengan Sinai. Nah, saudara, di sana dikatakan sampai pada hari dikatakan kira-kira itu 45 hari sejak mereka keluar dari Mesir, mereka kembali bersungut-sungut. Yang lalu di Laut Teberau kita tahu mereka bersungut-sungut, bahkan menuduh Musa, mengatakan pada Musa ingin membunuh mereka, dan sampailah mereka waktu sampai di Mara itu marah lagi, saudara. Nah, saudara-saudara, di pasal 16 ini ketemu lagi kata-kata bersungut-sungut. Sepanjang perjalanan umat Tuhan, hampir 40 tahun lamanya itu, panjang lamanya itu, dipenuhi dengan sungut-sungut. Walaupun tidak selalu sungut-sungut adanya, tapi hampir mereka itu bersungut-sungut. Nah, saudara-saudara, saya pikir-pikir jadi Musa itu nggak gampang untuk memimpin umat Tuhan yang demikian. Alkitab mengatakan, tapi Musa Tuhan panggil untuk membawa umatnya. Saudara, mereka kembali bersungut-sungut. Apa sebabnya, saudara? Apa yang menyebabkan mereka bersungut-sungut, saudara? Saudara, ini menjadi refleksi kita bersama. Sungut-sungut yang terjadi di saat itu adalah bukan disebabkan dari faktor luar. Saudara, sungut-sungut itu boleh dikatakan bertumbuh dari dalam hati umat ini, dari hati manusia ini. Bertumbuh, berkembang, dan keluar, saudara-saudara. Jadi sungut-sungut itu bukan disebabkan oleh faktor luar. Dari mereka, dari hati mereka.
Maka Paulus itu pernah berkata dengan satu kalimat dalam Filipi 4, bersukacitalah selalu. Itu bersukacitalah senantiasa yang ditentukan bukan karena faktor luar ataupun keadaan di luar, tetapi bersukacita di dalam diri kita, di dalam hati kita. Ini yang fundamental, yang sangat apa dikatakan begitu fondasinya, saudara-saudara. Ini fundamental sekali, saudara. Boleh dikatakan di sana. Saya ini dikatakan kurang mundur ya, karena kepalanya kepotong. Maaf, saya mundur. Ya, saudara. Mereka, saya ulangi kembali, saudara. Penyebab daripada sungut-sungut itu bukan dari luar, saudara. Dari dalam diri manusia ini. Sukacita pun demikian, itu bukan ditentukan. Yang sejati itu bukan karena faktor keadaan. Tapi yang fundamental ini karena di dalam diri kita. Sehingga kalau orang percaya itu ada Roh Kudus, buah Roh Kudus salah satunya dari 9 karakter buah Roh Kudus itu sukacita. Nah, kalau kita melihat saudara-saudara, ini bersungut-sungut atau komplain itu karena mereka itu disebabkan karena ketidakpuasan mereka. Nah, kita lihat di sini loh, mereka katakan lapar kok, maka mereka komplain. Apa sungguh lapar, saudara? Coba saudara perhatikan baik-baik Alkitab kita. Mereka apakah sungguh lapar? Nggak ada makanan sama sekali. Enggak, saudara. Kalau saudara membaca pasal berikutnya, pasal 17, kita lihat, saudara-saudara, mereka bersungut-sungut karena ternak mereka tidak ada minum. Nah, saudara bayangkan, berarti mereka punya ternak saat itu. Punya ternak, saudara. Ternak artinya mereka bisa dengan ternak itu memeras susunya, saudara. Bisa dapat susu, susu bisa menghasilkan keju, susu juga bisa menghasilkan es krim, susu bisa mereka dapatkan. Tapi mereka di situ masih mengatakan dia lapar di sana, kan? Tidak puas, saudara. Bahkan ternak itu bisa diambil dagingnya, mereka bisa makan daging, saudara. Jadi, saudara-saudara, mereka bukan kekurangan makanan, bukan ada bencana kelaparan di Israel, di padang gurun Sin, tidak, saudara. Mereka ada ternak. Kalau saudara membaca Mazmur 78 ayat 18 itu, saya akan bacakan satu ayat ini, dikatakan di ayat 78 ayat 18, disebutkan di sana, mereka mencobai Allah dalam hati mereka dengan meminta makanan menurut nafsu mereka. Nah, saudara perhatikan, kenapa mereka bersungut-sungut ini? Karena nafsu mereka ini yang menyebabkan mereka mau, saudara. Bukan masalah kelaparan, bukan nggak ada makanan yang esensial. Makanan esensial mereka ada, saudara. Tetapi boleh dikatakan, mereka nafsu itu boleh saya terjemahkan keinginan. Jadi memang di sini kadang-kadang kita juga mencampurkan antara keinginan dan kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan. Nah, saudara sekalian, seringkali yang membuat tidak puas kita itu adalah hidup kita itu karena kita ini ada sesuatu keinginan. Sebetulnya itu bukan kebutuhan esensial kita, saudara. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau boleh dikatakan di sana, mereka tuh nggak puas, melampiaskan ke Musa, malah mengatakan lebih baik kita pulang ke Mesir. Nah, saudara, mereka mau pulang ke Mesir, di sana kenyang dikatakan. Orang Jawa bilang, opo iya benar, mereka kenyang di sana. Apakah mereka akan makan buffet tiap hari? Saudara, Mesir itu Firaun dengan pasukannya itu menerapkan kerja rodi, kerja paksa, Alkitab katakan. Kalau mau makan harus kerja. Kalau nggak kerja, nggak makan. Ada timbal balik. Bahkan mereka disiksa, ditekan, diperas tenaganya. Hukum mereka bukan hukum kasih, bukan hukum anugerah. Tapi di padang gurun ini, kalau kita menyaksikan di sini, saudara, mujizat Tuhan yang dibukakan kepada umatnya, dari menyeberangi laut Teberau, sampai mereka menyaksikan di Elim. Pada waktu mereka menemukan air yang lezat, air yang manis, kita bisa melihat mujizat Tuhan terjadi, kemurahan Tuhan, tangan Tuhan,
Bahkan di bagian ini, di pasal ke-16 Keluaran ini, bicara tentang pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib. Dengan roti mana dari surga. Nah, saudara bisa melihat, saudara, tapi hati umat Tuhan ini nggak puas. Nah, saudara, bersungut-sungut ini ada kaitannya itu, saudara. Mereka malah mau balik lagi ke Mesir. Maka ada seorang peneliti Alkitab mengatakan bahwa memang lebih mudah membawa keluar dari Mesir daripada mengeluarkan Mesir dari hati manusia. Nah, saudara, itu susah sekali. Membawa keluar dari Mesir itu gampang. Nah, saya itu biasanya kalau menangani anak-anak muda, misalnya anak muda ini bilang, Pak Pendeta, bagaimana saya melepaskan dosa ini? Salah satu misalnya yang umum itu dosa pornografi. Itu dosa perjudian. Di Australia itu bebas. Perjudian itu dibuka. Berapa waktu yang lalu itu saya sedih sekali, anak sudah lulus S2, sarjana, lanjut master, kerja, tapi karena dia punya kebiasaan dari awal iseng-iseng, jadi besar-besar berjudi di kasino. Wah, sudah masuk ke level yang tinggi, tiap hari kalau judi masuk ke ruangan VIP. Dia disebut orang yang sangat besar, orang yang level tinggi. Satu ketika dia kalah dan sampai terjerumus hutang piutang. Saya nggak tahu kalau nggak kenal siapa pemuda ini, tiba-tiba ada seorang tua datang dari Jakarta, menangis, dia berkata, "Boksu, pendeta, saya minta tolong." Saya bilang, "Ada masalah apa?" "Ini saya tuh mau membawa jenazah anak saya pulang ke Indonesia." "Loh, kenapa anaknya?" "Meninggal kenapa? Kecelakaan, sakit?" "Enggak, dia nangis." Rupanya anak itu bunuh diri, saudara. Saya setelah tahu penyebabnya apa, rupanya anak ini tersangkut dengan perjudian. Susah sekali keluar. Itu dirongrong terus. Satu kali itu dia ini jemaat umum aja ngomong, "Wah, Pak Joni itu pernah itu cuma iseng aja loh dia." Iseng bawa $150 menang jadi 1.500. Waktu mau pulang Jakarta, sudah mau pulang, kurang semalam, besok pagi mau pulang, malam berangkat lagi ke tempat perjudian. Masuk ke perjudian, dia pasang, sampai akhirnya bukan menang 1.500 habis, malah kalah lagi ribuan. Sudah ibaratnya seperti itu. Rupanya anak pemuda ini akhirnya tersangkut dengan utang piutang yang besar, dia frustasi, dia mati bunuh diri. Kasihan sekali. Dan saya sedih sekali. Karena kenapa? Yang pertama, rupanya anak pemuda ini, karena di gereja-gereja Australia itu ada iklan-iklan di majalah-majalah. Dia email saya mengatakan, "Pak, saya minta tolong Pak, saya ini mau punya masalah." Dia ceritakan persis masalah dia perjudian itu. Saya nggak tahu saya mau apa. Saya rasanya mau mati saja. Saya nggak sanggup menghadapi ini. Saudara, waktu dia bicara itu, saya karena itu hari Minggu malam, saya bacanya itu Senin. Waktu saya baca Senin, saya pikir-pikir nanti malam saja saya balasnya. Saya balas, saya bilang, "Oke, sebaiknya kamu ketemu saya saja. Saya nggak bisa menjawab masalah ini dengan email. Tolong ini nomor telepon saya, hubungi saya." Nah, itu hari Selasa, saudara. Waktu email itu sampai, saya nggak nyangka, beberapa hari kemudian orang tuanya ini datang. Rupanya hari Selasa itu, anak ini menggantung diri di tempat kosnya. Hati saya nangis, saudara. Ketika saya ingat itu, maka mulai hari itu, saudara, tiap hari kalau ada email penting, saya langsung balas, saudara. Saya nggak mau kehilangan kesempatan. Saudara. Anak ini belum pernah ke gereja kami, tapi dia selalu melihat majalah-majalah. Mungkin dia ke gereja-gereja yang lokal bahasa Inggris. Tapi saya coba merenungkan bahayanya perjudian. Mengeluarkan dari hati manusia ini susah.
walaupun sudah dipindahkan dari kota ke kota lain, seperti orang kena narkoba, kecanduan, itu susah sekali dilepaskan. Melepaskan Mesir dari hati manusia ini susah sekali. Inilah yang membuat kita kadang-kadang frustasi dan akhirnya hidup kita tidak menentu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ingin saya katakan, Saudara? Bahwa bersungut-sungut itu berakar dari hati manusia yang tidak puas. Nah, Saudara, bagaimana respon Tuhan? Menarik sekali, saudara-saudara, respon Tuhan ketika umat Tuhan bersungut-sungut. Justru Tuhan itu mengharap, memberikan, menghadapi. Saudara, kalau saudara nanti membaca di rumah, Keluaran pasal 16 ini, menarik sekali, saudara. Dikatakan di sana, 4 kali, dikatakan Allah mendengar sungut-sungut mereka. Allah mendengar, ayat 7. Ayat 8, ayat 9, ayat 12. Allah mendengar, saudara-saudara. Bukan hanya mendengar, tapi juga bertindak. Allah memelihara umatnya. Saudara, ayat 11, 12 dikatakan, pada waktu senja, kamu akan makan daging. Pada waktu pagi, kamu akan kenyang, makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Saudara, Allah itu sungguh-sungguh pemelihara hidup. Dia memelihara umat ciptaannya, bahkan mengenyangkan kita. Ayat 4 itu dikatakan, Tuhan menghujani mereka dengan roti dari surga. Akan kenyang makan roti. Dikatakan pada waktu petang itu, datanglah berduyun-duyun, dikatakan burung puyuh menutupi perkemahan itu. Pada waktu pagi terletaklah, dikatakan di sana, embun sekeliling perkemahan mereka. Ketika embun itu telah menguap, saudara, tampaklah permukaan padang gurun itu yang halus seperti sisik, dikatakan. Halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel itu melihat, ayat 15, berkatalah mereka seorang dengan yang lainnya. Dikatakan, apa ini? Apakah ini? Sebab mereka tidak pernah melihat itu. Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makanan. Demikian juga dengan kehidupan kita hari ini. Saudara, burung puyuh itu datang itu tepat waktunya, saudara. Dalam jumlah yang besar, karena penduduk populasi dari Israel, umat Tuhan ini 2 juta lebih, saudara. Jumlah yang besar. Boleh dikatakan dahsyat sekali, saudara-saudara. Di Mazmur pasal 78 itu dikatakan, Tuhan itu mendatangkan daging seperti debu banyaknya, seperti pasir di laut, dikatakan. Burung puyuh itu datang tepat pada waktunya. Saudara, Tuhan memberikan mana dalam bentuk roti. Ayat 14 itu. Ayat 31. Dan saya katakan ini mujizat, saudara. Karena saudara, mana itu saudara-saudara dikatakan itu belum pernah mereka lihat, saudara. Sampai arti mana itu yaitu artinya apa ini? Maka disebutkan mana. Mana, manu, itu bahasa Ibrania, manu. Itu ada apa ini? Ajaib sekali. Saudara, pernah nggak kita merasakan keajaiban Tuhan seperti itu? Mungkin tidak roti dan burung puyuh yang datang hari ini, saudara. Nah, saya simpel aja, sederhana. Saya dulu, ini karena di Malang, jadi saya nostalgia sedikit. Saya waktu mahasiswa itu kan, kalau weekend, Sabtu Minggu, suruh ke gereja-gereja pelayanan lah, menginjili. Ya. Saya tuh, ya karena saya dari Lawang, ya pelayanannya di Malang. Saya biasanya kalau mau pelayanan itu ya, bertemu dengan pendeta, gembala, senior, biasanya setelah ketemu pulangnya itu dikasih uang transport. Ini Joni. Nah, itu saya bisa naik angkot pulang dari Malang ke Lawang. Tapi nggak tahu gimana ceritanya pada satu ketika itu saya itu lupa bawa uang, bukan nggak ada uang, lupa sama sekali nggak ada uang di kantong saya, saudara. Waduh. Nah, celakanya saudara, pendeta ini waktu itu ngomong, saya udah pulang pelayanan, selesai, saya pamit, dia kok diem aja, senyum-senyum aja.
Ya, sampai ketemu ya minggu depan. Waduh, saya bingung mau ngomong apa ini. Saya nggak ada ongkos pulang gimana nih ya dari Malang ke Lawang. Aduh. Tapi kalau ngomong, nah itu dulu di sekolah Aletheia itu diajari, hamba Tuhan mahasiswa jangan minta-minta ya. Waduh, itu doktrin yang inget terus. Nggak boleh minta-minta. Nggak boleh ya, nggak boleh. Saya nggak minta, sudah. Tapi saya mau ngomong gimana. Waktu itu saya dalam hati aja berdoa, Tuhan, udahlah aku nekat jalan pulang aja. Pulang tuh, sampai Belimbing itu, tiap ada mobil truk itu saya cegat-cegat, saudara. Supaya bisa dapat tumpangan yang gratis. Enggak tahu ada mobil juga yang mau ditumpangi. Sampai stasiun Lawang turun, saudara. Waduh, saya baru mengos-mengos, aduh, celaka ya, lupa bawa uang, celaka sekali. Kalau jalan kaki Malang ke Lawang berapa jam ya? Saya hitung-hitung, wah ini bisa bahaya sekali badan saya sudah. Tapi nggak apa-apa lah, itu pengalaman bagi saya. Singkat cerita, minggu depannya saya ketemu pendeta. Waduh Joni, sorry ya, aku lupa minggu lalu ini tak kasih. Dikasih lebih banyak. Sudah. Dan saya bukan ngomong soal jumlahnya. Sudah. Tapi saya harus belajar satu hal. Orang yang sungguh-sungguh beriman di dalam Alkitab itu, hidupnya itu bergantung pada Tuhan. Nah, saudara, ini perlu kita renungkan. Saya nggak menyangka, saudara, hari ini bagaimana pemeliharaan Tuhan, saudara. Begitu real sekali, begitu nyata sekali. Burung puyuh datang tepat pada waktunya. Mobil yang tidak kenal bisa sehingga menghantar sampai di depan stasiun. Coba kita bayangkan, itu hal perkara kecil. Dan saya belajar dari perkara kecil-kecil ini, saudara. Sampai hal hari-hari ini pelayanan. Memang Alkitab itu betul sekali. Amin sekali. Barang siapa yang setia dalam perkara kecil, dia akan diberikan perkara yang besar. Dan saya ngati-ngati, orang Jawa bilang ngati-ngati. Jangan sampai kita tidak setia kepada Tuhan. Dari hal yang kecil sekalipun. Dan saudara, ini melatih iman kita. Dan saya mau belajar dari sini untuk bisa bersharing pada saudara. Bahwa Tuhan itu merespon dengan ajaib, saudara. Mereka 40 tahun perjalanan mereka itu dipenuhi dengan berkat Tuhan. Walaupun mereka nggak setia, Tuhan setia mengasihi mereka. Bayangkan, saudara, itu burung puyuh, bahkan roti itu dikatakan roti ini terus sampai pada waktu perbatasan memasuki Kanaan. Tuhan berikan setiap hari. Burung puyuh nggak setiap hari. Karena itu kalau kita perhatikan nanti di bilangan 11 ayat 31 terulang lagi, setelah itu enggak. Saudara. Artinya saudara-saudara bahwa mujizat Tuhan ini dalam kehendak Allah, di dalam kemurahan Tuhan semata-mata. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita belajar. Bangsa Israel di sini ingin diajar Tuhan. Pada waktu masuk ke padang gurun Sin, bagaimana mereka dicobai oleh Tuhan. Setia dan taat percaya pada Tuhan atau tidak. Tapi mereka gagal, mereka sungut-sungut. Tapi Tuhan tetap mengasihi mereka. Saudara, Tuhan ini ingin mengajar umatnya. Bukan saja supaya bisa mendengar dan tahu bahwa Tuhan itu berkuasa. Tetapi Tuhan itu mau bukan hanya tahu, tapi mengalami, saudara. Pengalaman itu bagi saya itu berharga, saudara. Pengalaman adalah satu pelajaran hidup yang berharga. Pengalaman kegagalan sekalipun, kita harus belajar. Tidak cukup kita itu hanya dengar firman Tuhan, mengerti di otak kita, kita tahu apa yang dikatakan Alkitab. Tapi Tuhan mau kita knowing God, mengenal Allah, artinya mengenal Tuhan, dan hidup percaya pada Tuhan. Saudara, umat Tuhan di sini sok keminter orang bilang. Ya, itu wah komplain duluan, udah akan protes ke Musa, lebih baik balik ke Mesir. Wah, saya pikir kembali ke Mesir apa nggak habis-habisan hari itu. Tapi Tuhan sabar. Saudara, mari kita belajar, jangan mengandalkan pikiran kita. Jangan mengandalkan apa yang ada dalam benak rencana kita. Kita percayakan pada Tuhan. Maka komplain versus keras. Komplain sungut-sungut versus dari
percaya. Itu perlu kita bandingkan secara kontras. Albert Einstein itu pernah naik pesawat. Albert Einstein itu orang jenius sekali, pinter sekali. Kebetulan dia naik pesawat, dia duduk, dia pikir-pikir di sebelah ada orang yang duduk bersama dia sapa, dia katakan, daripada kita nganggur begini, yuk kita main. Main tanya jawab. Oh ya, boleh. Itu cerita ini, ilustrasi ini saya dapatkan, dia ceritakan demikian. Boleh, kalau gitu bagaimana kalau kita main pertanyaan, jawab pertanyaan ini. Aku akan bertanya kepadamu, Einstein katakan, ke orang yang di sebelah ini. Kalau kamu bisa jawab, aku akan bayar kamu $500. Kalau kamu nggak bisa menjawab, kamu akan bayar aku $5 dulu. Oh ya? Kalau kamu tanya aku nggak bisa jawab, aku kasih kamu $500. Orang itu berkata, oke, deal. Ya, oke. Kalau gitu, sekarang Einstein berkata, saudara-saudara, dikatakan, coba kalau gitu kamu, saya tanya, ya, orang itu bilang, oke, ditanya. Berapa jauh? Dikatakan di sana, bagaimana berapa jauh antara bumi dan matahari? Berapa jauh jaraknya? Orang itu langsung mengeluarkan $5. Nggak bisa jawab. Einstein kasih $5, terima. Setelah itu, giliran. Sekarang nggak tahu jawabannya, dia kasih, dan giliran Einstein berkata pada orang itu, ayo, apa yang kamu mau tanya? Nah, saudara, ketika itu ditanya, orang ini tanya pada Einstein, apa yang naik ke atas gunung dengan 3 kaki, tapi waktu turun 4 kaki? Wah, Einstein tuh pikir, oh boyo ini, naik gunung 3 kaki, turun gunung 4 kaki. Saudara, akhirnya Einstein tuh menyerah, nggak bisa jawab. Sehingga ia mengambil uang dari dompetnya, memberikan 500 ke orang itu. Tapi karena penasaran, Einstein nanya pada orang itu, apa jawabannya? Aku nggak ngerti. Penasaran, apa? Pertanyaanmu sangat sulit sekali. Terus orang ini merespon, ambil dompet, dia bilang, $5 aku kasih, sambil mengatakan, sorry ya, aku juga nggak tahu jawabannya. Saudara-saudara, saya ingin katakan, orang yang rasanya pinter, hebat, saudara. Saudara, hati-hati, saudara. Ini yang juga menjadi masalah kita, susah sekali percaya pada Tuhan. Nganggap kita itu lebih pintar dari Tuhan. Saudara, maka poin yang penting bagi kita adalah yang kedua ini, trusting God. Percaya pada Tuhan setiap waktu. Kisah mama ini, kisah burung puyuh ini adalah dasar daripada Allah memberikan, memelihara umatnya. Dia menyediakan, memelihara, saudara. Semakin jauh kita bisa melihat. Ketika Allah mengirim roti, itu punya tujuan bukan sekedar mengenyangkan umatnya. Tuhan memberikan roti dan burung puyuh di situ, memberikan makanan, mencukupi, menyediakan segala kebutuhan. Bukan tujuannya sekedar memberikan kekenyangan, tapi menguduskan hidup umatnya. Supaya kita itu boleh semakin hari semakin bergantung dengan Tuhan. Jadi hidup di padang gurun itu sifatnya adalah educational, yaitu pendidikan di dalam pembinaan pemeliharaan Tuhan. Apapun yang sedang kita hadapi hari ini, saudara, mari kita percaya pada Tuhan. Perlu kita ingat bahwa Tuhan itu memberikan mana ini di sini adalah untuk sekarang, seperti doa Bapa kami. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Saudara perhatikan, our daily bread. Setiap hari. Dia kenapa enggak berdoa 10 hari, setahun, bahkan selama-lamanya? Enggak. Tuhan mengendaki, Yesus mengendaki kita bergantung pada Tuhan itu setiap saat, every moment. Setiap waktu. Kehidupan orang beriman itu sebetulnya sangat sederhana. Percaya
dan taat. Stop, berhenti sungut-sungut. Pergi kerja, jangan lupa rest, istirahat. Pasal 16 ini juga menyinggung tentang hari Sabat. Beristirahat, artinya ada keseimbangan hidup. Bersyukur pada Tuhan, puji Tuhan setiap saat. Inilah yang Tuhan kehendaki. Mari kita mendekat pada Tuhan dan percaya pada Tuhan. Stop bersungut-sungut. Itulah satu-satunya di dalam kehidupan yang kita harus lalui, saudara. Di dalam masa krisis pandemi ini, saya ajak Bapak Ibu saudara sekalian merenungkan bagian ini. Tuhan itu baik, maha baik. Amin. Amin. Saya stop di sini, nanti saya lanjutkan dengan tanya jawab. Saya akan undang dulu untuk sahabat saya ini, Junli. Dia akan memberikan kesaksian. Saya pernah membaca tulisannya, kesaksiannya, lagu-lagu yang ditulisnya. Sangat baik sekali. Saya minta Junli malam ini seizin dengan Ibu Penginjil Melani bisa memberikan kesaksian. Silakan Juli, sebelum tanya jawab, saya minta bisa ada kesaksian disampaikan. Silakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Bu Lani, Bapak Pendeta Johnny Stephen, dan saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menceritakan kesaksian saya tentang penyembuhan saya dari tumor otak. Pada awalnya, tahun 2012, saya merasakan rasa malas yang amat sangat, yaitu malas mengerjakan segala kerjaan rumah tangga, malas membantu pekerjaan suami, dan malas untuk berbenah diri. Saya juga merasakan halusinasi, sering melamun, linglung, perasaan mati, yaitu kalau nonton TV ada adegan lelucon yang sangat lucu, saya tidak bisa tertawa, dan adegan yang sangat menyedihkan, saya juga bisa ikut sedih, dan mulai sering lupa, kalau berjalan badan terasa kaku, seperti mayat hidup atau zombie gitu ya. Tidak punya gairah hidup, pandangan kosong, dan gejala yang lebih gawat adalah saya sering ngompol-ngompol dan ngiler-ngiler, makan disuapin, dan kalau jalan harus dengan bantuan dituntun orang-orang lain. Suatu hari, pada malam hari, saya berkumpul dengan suami, anak saya, dan waktu itu anak saya yang besar sudah kuliah di Surabaya, dia pulang dari kosnya, saya tiba-tiba muntah-muntah dan diare di kasur. Anak-anak bingung, dan keluarga saya panik, apa yang terjadi dengan mamanya. Kemudian dia telepon ke neneknya, yaitu maknya yang ada di Lawang, yang tinggal bersama adik saya dengan papa. Mereka malam itu langsung datang untuk menjenguk saya di rumah dan menjemput saya untuk dibawa pulang ke Lawang. Nah, di Lawang saya diajak kontrol ke dokter keluarga. Di sana dokter ini juga praktek sudah puluhan tahun di Rumah Sakit Jiwa Porong, dan dia mendiagnosa saya katanya dokter itu saya depresi, dan dia kasih obat antidepresan, sehingga saya gemuk sekali waktu itu karena efek rasa lapar dan rasa mengantuk yang sangat kuat. Dan gejalanya, kata dokter itu, saya seperti orang gila. Tiap bulan, 1 bulan sekali, saya juga dianjurkan untuk kontrol dan konsultasi ke psikolog di Malang. Tiap 2 minggu sekali, Papa Mama juga mengajak saya untuk cek darah, general check up di Prodia Malang. Saya juga diajak kontrol ke dokter spesialis saraf di Malang yang mendiagnosa saya, katanya saya Parkinson. Memang sempat tangan saya keduanya bergetar seperti orang Parkinson. Dan tidak ada dokter yang menganjurkan saya untuk cek kepala pada saat itu. Akhirnya pada awal tahun 2015, saya diajak oleh papa mama, tante saya, suami dan anak-anak ke dokter internis di Surabaya. Dokter ini tidak lain adalah masih family dari tante saya. Dan pada waktu itu saya sudah tidak tahu apa yang terjadi terhadap diri saya sendiri karena oksigen yang mengaliri otak tidak cukup. Dan pada saat itu, tante saya yang cerita kepada saya setelah sembuh dari operasi tumor otak. Pada tanggal 4 Maret 2015,
yaitu tepat pada hari ulang tahun saya yang ke-48. Ini adalah saat-saat yang sangat menyedihkan bagi saya. Papa saya yang cerita pada saya saat itu. Pada sore hari, saya memegang kepala saya dan katanya saya berkata, kepala saya sakit sekali. Kemudian papa mama menuntun saya ke kamar untuk dibaringkan. Pada saat itu saya tidur sendirian, lalu kamar ditutup, dan pada malam harinya adik saya membangunkan saya untuk diajak makan malam. Pada saat itu saya tidak bangun dan ternyata saya malah muntah-muntah. Saya tetap terpejam terus mata saya. Dan adik saya bingung, keluarga di Lawang juga panik. Akhirnya adik saya menelpon suami saya yang ada di Malang untuk segera membawa ambulan ke Lawang dan membawa saya ke rumah sakit. Akhirnya malam hari itu juga saya tiba di rumah sakit Persada Malang dan saya ternyata koma. Saya koma 2 hari dan di ICU selama 7 hari. Di ICU saya sudah tidak tahu apa yang terjadi karena otak tidak mendapat oksigen yang cukup. Dan di ICU ada seorang sepupu saya yang menjenguk saya. Waktu itu dia juga bercerita saat dia menjenguk saya setelah saya sembuh dari operasi tumor otak. Dia bilang pada waktu itu saya dijenguk, tapi saya hanya menangis saja, tidak menjawab pertanyaannya. Untuk langkah selanjutnya, tindakan operasi tumor otak yang akan dilakukan di Indonesia atau di Singapura, mereka sampai bingung semua. Suami saya menghendaki saya operasi di Indonesia saja, yaitu di Rumah Sakit Persada Malang. Sedangkan keluarga besar saya, yang terdiri dari papa mama, saudara-saudara saya, menganjurkan saya operasi di Singapura. Pada tanggal 12 Maret tahun 2015, saya berangkat ke Singapura bersama dengan suami dan anak saya yang paling kecil, didampingi 2 dokter dari Rumah Sakit Persada dan membutuhkan 6 seat dari pesawat terbang untuk saya dibaringkan. Dan sudah di Singapura sana, sudah menunggu mama, 2 orang adik saya dan anak saya yang tertua, sudah menunggu di Singapura. Sebelum operasi dilakukan, Dr. Timothy Lee, dokter yang akan mengoperasi saya, dia menyodorkan surat pernyataan yang isinya mengenai risiko yang terjadi setelah saya operasi, yaitu kemungkinan salah satu kaki saya akan mengalami kelumpuhan. Dan kehidupan saya waktu itu hanya tinggal 5% saja. Operasi diperkirakan 12 jam di Mount Alvernia Hospital, Singapura, dan tumor yang sebesar 8 cm itu ukurannya di luar ukuran normal, itu kemungkinan tidak bisa diambil semua. Tetapi puji Tuhan, pada waktu operasi dilakukan, tumornya dapat diangkat semua hingga bersih sampai akar-akarnya. Dan operasi dapat dilakukan 10 jam, jadi dipercepat 2 jam lamanya. Meskipun tumornya sangat besar di luar ukuran normal, syukurlah masih stadium 1 dan jenisnya meningioma. Tuhan telah menyelamatkan saya dengan memberikan mukjizat yang sangat besar dan luar biasa. Tuhan memang ajaib. Tuhan adalah tabib dan dokter yang ajaib buat saya, buat kita semua. Tuhan juga tidak lupa mengirimkan seorang donatur kepada saya, keluarga saya, yaitu saudara saya sendiri yang menutup semua biaya yang dibutuhkan untuk operasi, dokter, obat-obatan, biaya pesawat, hotel, dan lain-lain untuk kesembuhan penyakit tumor otak yang menimpa saya. Tuhan Yesus memang dokter dan tabib yang ajaib. Dia jamah oleh bilur-bilurnya dan oleh kuasa darahnya. Tuhan telah menyembuhkan saya dan memulihkan saya. Ingatan saya dan kesehatan saya kini pulih kembali, dan kaki saya yang diperkirakan akan lumpuh setelah operasi, ternyata tidak terjadi kelainan apapun pada kaki saya, dan sekarang saya dapat berjalan dengan normal. Tuhan memberikan hidup baru pada saya, memberikan nyawa sambungan ya kalau dalam bahasa Jawanya, yang karena dengan ikut campur tangan Tuhan, tanpa ikut campur tangan Tuhan, mungkin
saya tidak ada harapan lagi sampai sekarang dan tidak dapat berkumpul dengan keluarga dan saudara-saudara sekalian yang ada di tempat ini. Saya sangat berterima kasih terlebih lagi kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan orang tua, saudara-saudara, suami, anak-anak, dan kerabat yang memberikan kasih sayangnya, memberikan perhatian yang sangat besar pada saya. Tuhan Maha Baik, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Dia memberikan pada kita kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tuhan adalah sahabat kita. Dia tidak akan meninggalkan kita sendirian dalam keadaan apapun, terutama dalam menopang kehidupan yang sulit, dalam pergumulan dan percobaan yang harus kita lalui. Tuhan senantiasa memberikan mukjizat-Nya yang besar kepada kita yang percaya, anak-anak-Nya yang setia dan taat kepadanya. Tiada mustahil bagi Tuhan, tiada yang tak mungkin bagi Tuhan. Saya selalu mengandalkan dan bersandar kepadanya dan bertahan dalam setiap perkara, percobaan, dan pergumulan. Dan saya selalu berdoa kepadanya. Ternyata doa saya telah didengar Tuhan dan Tuhan telah menyembuhkan saya dengan mukjizat-Nya sangat luar biasa. Doa itu penuh dengan kuasa. Dan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus yang telah sempat mendengarkan kesaksian saya ini. Kiranya kesaksian saya ini dapat menjadikan berkat bagi setiap kami. Amin. Amin. Ya, Bu Melat, silakan. Baik, terima kasih ya kepada Pendeta Joni, juga kepada Ibu Junli ya. Satu hal yang luar biasa, baik firman maupun juga kesaksian pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Kalau saya boleh menyimpulkan begitu ya dari apa yang dikatakan oleh Pendeta Joni ya, mungkin nanti bisa ditambahkan. Apa itu mengeluh? Mengeluh itu kalau orang Jawa bilang itu sambat, begitu ya. Nah biasanya orang itu sambat, mengeluh itu karena dia merasa apa yang dia alami itu tidak menyenangkan, gitu ya. Atau mungkin lebih berhubungan dengan dia merasa menderita, begitu. Tetapi kalau berbicara tentang bersungut-sungut, maka itu berarti adalah ngomel, menggerutu. Dan biasanya seseorang itu mengomel atau menggerutu kalau dia merasa tidak puas. Kira-kira seperti itu ya, Pendeta Joni? Iya. Nah, mungkin kalau saya boleh memberikan satu tips gitu ya dari apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Joni, khususnya ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel. Tuhan itu sudah sangat luar biasa di dalam hidup mereka. Tapi memang hobinya itu ngomel gitu ya, bersungut-sungut karena mereka tidak pernah merasa puas. Oleh karena itu, mari ya, melalui apa yang sudah disampaikan oleh Pendeta Joni, juga kesaksian dari Ibu Junli, bagaimana caranya kita mengurangi baik keluhan kita, sambat kita gitu ya, dan juga ngomel kita belajar bersyukur kepada Tuhan. Untuk apapun yang Tuhan berikan, untuk apapun yang Tuhan izinkan, pasti ada sesuatu yang baik yang bisa kita syukuri. Kira-kira seperti itu ya, Pendeta Joni? Iya. Ya, biarlah ini sungguh-sungguh menjadi tips bagi kita ya. Saya tahu situasi kita tidak mudah, khususnya saat-saat seperti ini. Tetapi pasti ada yang bisa kita syukuri, supaya omelan kita itu diganti dengan ucapan syukur. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini saya berikan kesempatan, mungkin ada yang mau sharing atau yang mau bertanya via chat atau bisa langsung unmute speakernya atau raise hand. Saya persilahkan ya. Di sini saya melihat ada Pak Mul, ada teman lamanya Pak Joni, ada Pak Freddy Sindonata ya. Mari silakan kalau ada yang bertanya atau sharing, mungkin dimulai dengan Pak Mul begitu. Silakan Pak Mul. Di unmute aja langsung. Pak Mul. Ya, selamat malam. Terima kasih Pak Joni. Kita ketemu lagi di Zoom ini. Ya. Saya mau bertanya Pak Joni. Iya. Saya mau tanya ini Pak Joni.
Iya. Ketika Pak Joni beberapa bulan yang lalu mengalami corona, sempat kita juga lewat telepon ya, sharing Pak Joni dengan saya itu ya. Jadi saya belum tahu detail sih. Nah, malam ini mungkin saya ingin juga tahu merasakan berkat Tuhan yang Pak Joni alami saat itu. Kalau tadi temanya tentang bersungut-sungut dan percaya kepada Tuhan, di saat Pak Joni mengalami seperti itu, apakah sebagai pendeta yang jam terbangnya cukup tinggi seperti ini juga mengalami bersungut-sungut Pak Joni waktu itu? Iya, iya. Apa yang dirasakan atau mengalami dengan Tuhan saat itu? Itu aja Pak Joni, silakan. Ya, makasih Pak Mulyadi. Iya, wah ini ya memang saya harus sedikit bersaksi kalau gitu, nyambung tentang Junli tadi. Saya juga mengalami apa yang disebutkan anugerah Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Jadi waktu menghadapi situasi waktu itu masih sangat awal ya, itu syok sekali, kaget karena bulan Maret itu saya waktu berangkat dari Sydney ke Singapura itu sebetulnya saya udah cek semua karena saya pimpin pemberkatan nikah. Oh ini Pak Joni semua oke kok, oke-nya gimana? Saya bilang, oh, saya masih penasaran kan, saya bilang. Anak ini, saya tahu Bu anak ini. Sorry, kok suaranya seperti. Iya, saya maju ya. Jadi waktu saya masuk ke Singapura, sebelumnya saya katakan tadi ada rasa syok, kaget karena sebelum berangkat kami mau berangkat dengan istri saya, dengan ibu dapat undangan. Jadi saya bilang, tapi kok rasanya ini kok saya kok nggak sejahtera. Nah, ini satu perasaan saja. Tapi saya punya anak yang paling kecil mau ujian akhir. Saya bilang, udahlah kamu batal aja berangkat. Dia bilang, ya wis, nggak apa-apa. Kurang 2 hari, itu tiketnya nggak bisa dibatalkan secara itu, bisa hilang katanya. Ya nggak apa-apa wis, daripada ada apa-apa. Betul ada apa-apa. Jadi saya Jumat nyampe Singapura, Sabtu mimpin pesta pemberkatan nikah, Minggu khotbah di gereja. Saya kenanya itu di hari Minggunya. Jadi makanya saya bilang harus hati-hati gereja itu. Jadi saya nggak tahu dari mana asalnya, tapi kami berlapan duduk sama-sama, makan sama-sama, keliling sama-sama, 4 kena, 4 enggak. Saudara, saya waktu pulang Sydney hari kelima mulai rasa kok panas badanku ya. Itu bukan mengeluh, tapi bukan bersungut-sungut, tapi ngeluh gitu. Aduh kok panas jadinya nih. Jadi saya bilang, wah betul. Ini saya melihat begini. Sebagai tips saja, waktu awal bahwa saya dari awalnya itu mental saya itu sudah disiapkan, artinya gini bahwa ini ada resiko gitu, dan saya susah sekali membatalkan pelayanan gitu. Itu memang prinsip saya itu dari awal. Gereja sudah mengingatkan, Pak, pergi hati-hati loh nanti, pakai masker. Iya, sudah masker semua di pesawat, sudah semua. Nggak tahu mungkin di rumah, jadi kami makan di rumah, di restoran, begitu. Singkatnya, waktu kena itu hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7, sampai hari ke-12 tuh, puji Tuhan saya tuh nggak sesek nafas. Nah, itu satu berkat Tuhan. Tapi deg-degannya ini yang buat masalah. Karena beritanya itu, saya kan pernah saksikan, 2 teman saya itu yang telepon saya, 3-4 hari kemudian dia masuk ICU. Dan dia meninggal, itu gembala sidang dari gereja besar di Jakarta. Dan sahabat dekat dengan saya baru ngomong, nanti tahun depan aku nggak batal pelayanan, tahun ini aku batalkan, karena masalah COVID ini ya panjang, saya bilang. Dia bilang, iya loh ya, tahun depan. Dia pulang, Tuhan panggil, Tuhan bawa pulang dia. Yang kedua itu teman saya, itu istrinya meninggal. Satu kamar itu dia cerita,
John, gimana cerita tipnya apa? Ya berdoa sajalah aku mau. Tapi hati itu harus dijaga. Nah, itu saya katakan. Hati kita harus jaga. Dan saya katakan pada Tuhan, Tuhan, aku hari ini menyerah penuh. Tidak bisa apa-apa lagi. Karena memang COVID itu serius sekali. Tapi aku percaya sama Tuhan. Dan betul-betul saudara, media sosial itu tak tutup. Nggak baca yang lain, cuma baca firman Tuhan, menyanyi puji-pujian, berdoa, makan yang sehat, jaga pikiran, jaga hati, ketenangan. Nah, itu loh, kalau saya sampai ngomel terus, karena dokter tuh ngomong gini, ini masalahnya adalah mental kamu harus jaga. Kalau kamu down, imunitas tubuhmu turun. Dia cuma nggak ada obat. Saya nggak di rumah sakit, karena dia bilang, kamu nggak bisa di rumah sakit. Kalau di rumah sakit itu yang perlu oksigen. Itu yang harus di rumah sakit. Yang nggak di rumah saja. Tapi di rumah itu dipasang kamera. Jadi karena ya kecanggihan teknologi, tensinya panasnya berapa dia tahu, dia suka. Tolong dipencet. Nah, saya pencet. Oh 36, 37. Nah, dia lihat. Oksigennya dilihat. Oh di atas 95. Kelihatan. Saya katakan Mulyadi, salah satu beban saya hari itu adalah keluarga. Nah, saya mulai menangis. Karena istri saya ini punya diabetes. Dan dokter katakan paling bahaya. Diabetes itu bahaya sekali. Wah, saya nangis itu. Di malam hari, tiap malam. Karena nunggu tes. Kalau sampai ada apa-apa, waduh. Anak saya 2, laki-laki, semua dites. Karena serumah harus dites. Nah, nunggu tes hari itu kan masih awal, nggak sekarang. Seperti sekarang 12 jam selesai. Hari itu 3 hari. 3 hari itu kot-kotan terus, berdoa terus saya. Nggak ada andalan lain. Nah, saya katakan bahwa satu hal, saya berdoa pada Tuhan, Tuhan, kalau sampai aku mati, ya aku mau matiku tidak sia-sia. Aku mau sungguh-sungguh betul-betul di dalam anugerah Tuhan. Dan saya tahu hari itu, saudara-saudara, saya betul-betul damai hati saya. Enggak ngomel. Kalau mau ngomel, kenapa aku kok kena? Kenapa aku kok yang kena? Kok 4 kena. Justru aku, ya pendeta di samping saya itu akrab banget. Dia enggak kena. Istrinya di sebelah saya enggak kena. Itu 2 majelis di sana, pagi jemput saya di hotel enggak kena sama istrinya. Lo yang di sini kena, jadi rupanya hati-hati dekatnya jauhnya ini menentukan gitu. Dan saya rasakan bahwa hari ini anugerah Tuhan. Jadi Mulyadi kalau suruh ngomong apa tipnya di situ ya, berdoa, berserah pada Tuhan, berharap pada Tuhan. Hidup itu seperti naik rolling coaster, saudara. Rolling coaster, aku pernah naik itu. Hari pertama saya itu naik sakit badan semua. Terus anak saya itu bilang, Daddy, jangan takut, relax dia bilang. Coba naik lagi yuk Dad, naik. Betul saudara, naik itu kalau relax saudara, nggak ditahan begitu. Itu kan yang bahaya tuh waktu ini nikung turun jerut, wow gitu. Saya relax, ngikuti. Alirannya ngalir saja, flow-nya ikuti. Oh, saudara, saya belajar dari sana, menghadapi pergumulan itu bisa berserah pada Tuhan, berharap pada kebaikan Tuhan. Jadi berserah dan berharap, berserah pada kedaulatan Tuhan, kekuasaan Tuhan atas hidup ini, berharap yang baik. Nah, berharap itu tanggung jawab kita, ya usaha, ya berobat, yang minum yang baik. Jadi dokter di sini tuh setiap pagi seperti Zoom. Halo, Pastor Johnny, how are you? Dia bilang, yeah, good. Dia bilang, kamu udah makan apa? Istilah dia tanya dulu. Waduh, protein mual. Oh, paksa, minum yang banyak. Dia bilang, terus makannya gimana? Makan buah saja lah, suruh makan banana. Jadi buah pisang itu energinya banyak kata. Makan aja 2-3 pun nggak apa-apa. Telur rebus harus makan. Saya ngikut aja, ngalir aja ngikut. Saudara. Itu
dan pekerjaan Roh Kudus sendiri yang nanti akan kita alami. Itu Mulyadi. Jadi bagaimana bisa melewati ya semua anugerah Tuhan. Saya pernah katakan, ya saya sekarang harus bekerja lebih sungguh. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk menjalani kehidupan. Tidak boleh disia-siakan. Banyak orang di dunia ini nggak takut mati. Mereka bunuh diri, itu lihat orang bunuh diri banyak sekarang. Orang nggak takut mati, bawa bom meledak, nggak takut. Tapi orang banyak takut masa depan, khawatir dan sebagainya. Sehingga ada seorang penulis artikel, hari ini banyak orang nggak takut mati, justru malah takut masa depan. Aneh kan? Kita harus tahu bahwa masa depan pun ada di tangan Tuhan. Belajar trust, percaya. Saya bukan orang yang kuat, lemah, saya nangis, saudara. Saya mengakui Tuhan, aku yang nggak punya kekuatan. Nangis, lihat, puji Tuhan, 4 hari kemudian nyonyaku dapat hasil negatif katanya. Anakku 2 negatif. Nah, itu mujizat, kita serumah. Bayangkan, serumah nggak kena. Ya. Tapi memang dari tanggal 9 saya datang, saya masuk kamar. Karena saya punya sahabat dokter, dia bilang, "You jangan keluar kamar ya. Di kamar aja. Udah, sampai nanti hasil tes keluar." Betul, tes keluar positif. Seandainya hari itu saya keluar, ngenai orang banyak tuh, gitu. Dan ya puji Tuhan ya, saya betul-betul harus mengakui bahwa hidup itu semuanya ada anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Ya, Mulyadi. Makasih. Baik, terima kasih. Jadi Ya. intinya, Makasih. siapapun kita tetap akan digoda atau dicobai untuk mengeluh atau mengomel, kira-kira seperti itu ya. Tetapi sekarang masalahnya, apakah kita belajar itu tadi bersyukur, berharap, dan berserah, supaya kita terhindar dari omelan dan keluhan, atau berkurang lah, begitu ya, kira-kira seperti itu. Baik, di tengah-tengah kita juga ada adik pendeta Joni ya, Dr. Suprapto, mungkin bisa sharing di dalam pergumulannya sebagai seorang dokter jauh di Kalimantan, betul ya Pak Joni? Iya, dia dokter THT. Nah, ini apalagi dokter THT di dalam masa-masa Tiap hari ngadepin. Silakan Dr. Suprapto mungkin bisa sharing gitu, apakah penuh dengan keluhan, omelan, ataukah ucapan syukur gitu ya. Baik, saya silakan Dr. Suprapto. Dr. Suprapto. Baik, shalom, selamat malam. Adik dari pendeta Joni ya. Ya. Shalom, selamat malam. Bapak Ibu sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Terima kasih karena saya sudah diizinkan untuk bergabung dalam suatu Zoom yang saya yakin ini dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap kita ya, karena tidak banyak Zoom yang dilakukan sekarang ini, justru kebanyakan fokusnya pada COVID atau dan lain-lain, dan saya rasa materi kerohanian seperti yang disampaikan Pak Pendeta Joni ini masih sangat jarang kalau di tempat kami, dan ini justru amat bermanfaat ya, menurut saya sangat bermanfaat karena sebagai contoh di rumah sakit saya tempat bekerja dulu banyak yang terkena positif ya, lalu di karantina, tapi jarang yang stres. Jadi ternyata sekarang ini hanya 2, tapi justru sesak semua. Setelah kita kaji, saya bersama-sama ngobrol dengan kebetulan dokter spesialis paru, dan saya dokter THT yang bagian melakukan diagnostiknya, swabnya. Beliau bertanya pada saya tadi siang, kira-kira menurut kamu apa ya, kok ini sesaknya kok nggak turun-turun. Jadi kalau diperiksa sepertinya normal, oksigennya bagus, kadar oksigennya bagus, tapi dia sesak. Lalu mungkin kita coba kaji aspek
mentalnya, saya bilang gitu. Lalu kita telusuri sampai ke Facebook, jadi Facebooknya beliau gitu, di situ penuh dengan topik bersungut-sungut lah. Jadi saya lihat hari ini kan ada perawat yang sampai menunggu hasil, jadi belum keluar, tapi sudah stresnya minta ampun. Jadi akibatnya sesak. Jadi beliau sesak sekali karena diduga stres, karena terlalu banyak sungut-sungut. Jadi sungut-sungutnya keluarnya lewat Facebook, tidak lewat kita ya. Jadi mungkin kurang plong mungkin ya. Terus yang kedua, beliau sebenarnya anak rohani, jadi orang Kristen juga, cuma saya lihat memang jarang kelihatan aktif dalam ibadah, persekutuan, kemudian dari postingan-postingan beliau sebenarnya belum mengarah ke situ ya, doa dan lain-lain belum. Jadi saya lihat memang topik bersungut-sungut ini sangat relevan, apalagi di dalam masa pandemi COVID sekarang ini. Saya yakin banyak anak-anak Tuhan juga yang mungkin kurang percaya, akibatnya memperberat kondisinya. Jadi yang sepertinya tidak berat itu jadi kelihatan berat, karena dan itu malah lebih bahaya lagi katanya, karena dia menurunkan imun. Jadi semakin kita stres, imunnya semakin turun, malah jadi positif sungguhan nanti katanya kalau dibiarkan terus ya. Jadi akhirnya kita usulkan untuk konsultasi dengan dokter jiwa lah ya, karena kebetulan di tempat kami untuk bagian konseling rohaninya masih belum terlalu jalan. Dulu sempat jalan, sekarang nggak jalan, jadi kita serahkan sebelumnya pada dokter jiwa. Ini saya rasa topik seperti ini sangat penting, dan untuk kita meningkatkan imun ya, supaya nggak gampang down kena virus seperti COVID. Terima kasih dari saya. Sedikit yang mungkin bisa saya sampaikan. Ya, selamat malam. Baik, Terima kasih, Dr. Suprapto. Ya. Nah, ya, Bu Mel. Bapak Ibu, kita dengar sendiri dari dokter, ya. Kalau mau imunnya bagus, itu bersyukur. Ngomel itu menurunkan imun. Nanti negatif bisa jadi positif, positif bisa sesak, gitu loh. Yeah. Tapi kalau bersyukur, itu menolong. Nah, ini salah satu ya. Salah satu apa? Obat atau vaksin atau apa, nggak tahu ya. Nah, betapa pentingnya ya kita bersyukur, kita punya Tuhan. Dan kita sungguh tertolong dengan ucapan syukur, pengharapan, dan penyerahan kepada Tuhan. Baik, silahkan kalau ada yang masih mau bertanya atau sharing. Ini saya lihat ada teman-teman Pak Joni, ada Pak Poncong, ada Pak Freddy, ada Pak Kurniawan. Wah, ini semua ada di tengah-tengah kita. Silahkan kalau ada yang mau tanya, mau Pak Freddy. Selamat malam Pak Freddy. Senli ya. Pak Freddy. Senli. Anita Senli ya. Selamat malam. Pak Freddy, Pak Ponco. How are you? Ya. Ayo. Selamat malam. Aduh. Mohon maaf. Iya, Pak Ponco. Agak terlambat joinnya tadi. Jadi. Enggak apa-apa, ya senang bisa ketemu. Nah. Ya, bentar, saya on kan. Nah. Ya. Ya, puji Tuhan. Ya. Ya. Ya, yang penting itu tadi stay healthy and happy itu tadi. Amin. Iya. Iya, betul. Pak Mulyadi itu stay healthy and happy. Tadi itu ringkasannya. Jangan stres. Tapi memang di saat sulit itu pergumulan itu muncul gitu loh. Tapi bagaimana kita bisa menguasai? Karena kalau kita nggak bisa menguasai pikiran dan hati kita, ini akan mempengaruhi. Maka Amsal itu ngomong benar sekali. Hati yang gembira adalah obat. Nah, itu yang saya rasakan sekali. Ya ambil. Saya memang mungkin
sangat dipengaruhi pandangan saya ini secara apa? Saya orang positive thinking gitu loh. Memang ada apa-apa, bersyukurlah senantiasa gitu. Tetap ada hikmahnya, ada pelajarannya. Semuanya pasti ada maksud Tuhan. Selalu itu yang saya lihat itu. Ya Pak Mul. Ya Pak Ponco, sharing Pak Ponco. Ya, gini. Kalau tentang tadi yang rasanya nggak tahan itu memang pas kebetulan saya waktu hari Minggu yang baru lalu itu baru menyampaikan firman yang berhubungan dengan bahwa Tuhan itu selalu menggunakan banyak cara untuk memaksa kita melalui keadaan-keadaan untuk supaya kita bisa memahami bahwa ya kalau misalkan contoh hari ini banyak orang di rumah, justru harus melihat bahwa kesempatan di rumah itu nggak terulang lagi. Maka kesempatan itu harus dijalani dengan hati yang gembira tadi. Jadi ya saya membayangkan kalau kita itu banyak tidak menyikapi dengan bijak apa yang di hadapan kita, maka kita bisa melewatkan moment of truth yang penting, yang sebetulnya itu adalah cara Tuhan untuk membuat kita menyikapi dengan baik. Saya berharap ya teman-teman semua kalau justru melihat ya misalkan cucu yang nggak bisa itu adalah bagaimana kita justru memenangkan ya hati mereka itu supaya kita ini mendapatkan kenangan yang baik kepada dia maupun ya dia kepada kita. Ya itu harus dilihat dari hal-hal begitu, sehingga kalau kita menyikapinya memang rasanya nggak enak karena kita kok berhadapan dengan resistance, berhadapan dengan ignorance gitu ya. Tapi justru itu kita dipaksa Tuhan untuk bagaimana bisa menghadapi ini dengan wise lah. Itulah. Saya berharap ini bisa memotivasi untuk setiap dari kita bahwa tidak boleh menyikapi keadaan itu dengan sikap yang salah, karena sikap momen itu tidak akan kembali. Jadi kalau kita menyikapinya salah, kita bisa nyesel nanti. Sebetulnya gini, saya punya sedikit cerita ya. Ini sorry ya, jadinya ngomong panjang ini. Gini, saya pernah waktu istri saya harus berhadapan dengan 3 anak yang karena kami memang tidak menggunakan ini babysitter maupun apapun, karena saya menganggap kami harus bisa mengatasi sendiri. Lalu ruwet gitu. Nah, pada waktu saya pas ya memang itu mungkin karena saking jenuhnya. Terus sampai nelpon ngomong gimana dan seterusnya. Saya waktu itu mengatakan begini. Nikmati yang sekarang, karena setelah itu ya nanti anak-anak waktu sudah semakin besar ya momen itu tidak akan kembali dan kamu akan kehilangan momen itu kalau kamu nggak bisa menyikapi dengan bijak. Sejak hari itu nggak pernah komplain lagi dia. Sampai hari ini waktu anak-anak sudah besar, yang menguntung waktu itu ada istilahnya nasihat yang pas untuk membuat dia harus bisa menikmati tadi. Hopefully ini menjadi sebuah ya memang tetap disitulah tes dari kesabaran itu. Makanya istilah kesabaran di Galatia 5 itu kan long suffering. Ya. Tapi semoga ini menguatkan tadi yang nanya, yang komen ini. Thank you Pak Joni, Bu Melani dikasih kesempatan. Thank you Pak Ponco. Terima kasih Pak Ponco. Ini saya mendengar Pak Freddy sudah siap. Silakan Pak Freddy terakhir ya. Setelah itu kita akan
tutup karena di Sydney sudah jam 12 malam. Tapi sudah ngantuk deh. Apa? Enggak, senang. Silakan. Sampai pagi tak ladeni nek Iya. Pak Fred. Ini Kangen, momen Pak of Freddy. truth juga Pak Joni. Semangat Iya. Pak Joni. Aku nek lihat Pak Freddy main volley dulu kagum banget ya. Ayo Pak Freddy. Iya. Iya. Pak Freddy. Mei. Halo, Iya, Ya, bisa dengar, bisa dengar. dengar. dengar ya? Oh, Iya, dengar. berarti mic saya yang harus dilem biru ini. Lempar beli baru. Ya. Malam semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Dan berkat Belum. dari Pak Joni, Pendeta Joni yang begitu bagus dan menguatkan kita semua di tengah-tengah situasi sulit. Saya hanya sangat mengaminin apa yang tadi di-sharingkan oleh Pendeta Joni dan teman-teman seiman. Benar-benar merupakan berkat dan bisa menguatkan kami ya. Saya hanya menggarisbawahi saja apa yang tadi dibicarakan, di-sharingkan secara panjang lebar oleh Pendeta Joni, yang menitik beratkan kepada umat Israel yang dipimpin keluar dari Mesir. Nah, saya menggarisbawahi Musanya. Nah, Musa memang tidak tercatat di dalam Alkitab bahwa Musa itu orang yang mungkin lulusan S2 atau doktor atau apa. Tapi saya yakin Musa punya kelebihan sehingga dia diangkat menjadi seorang pemimpin. Di mana pemimpin itu pasti mempunyai kepintaran yang tadi juga disinggung. Banyak orang sekarang mengandalkan kepintaran, tidak mengandalkan Tuhan. Nah, Musa mengandalkan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu kan pasti semua tahu ya Ahok ya. Ahok dalam hal ini bukan, yang saya maksud bukan Pak Basuki Cahayapurnama, tapi Ahok di sini adalah kita telah diperlengkapi oleh Tuhan itu akal dan okol. Akal dan okol, jadi pikiran dan jasmani kita. Tetapi selain dari akal dan okol, kita juga diberikan hikmat. Nah, jadi ini Musa benar-benar mempunyai hikmat dari Tuhan yang begitu besar. Sehingga dia, kalau seandainya Musa hanya mengandalkan kepandaiannya atau kekuatannya, maka dia tidak akan percaya, tidak akan patuh kepada Tuhan pada saat Tuhan memerintahkan untuk mengangkat tongkat dan sebagainya. Karena dia mempunyai hikmat dari Tuhan, maka Musa patuh melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, tentu demikian juga dengan kita. Kadang-kadang kita dalam situasi sulit itu selalu menggunakan akal pikiran kita. Cuman kadang-kadang semuanya itu tidak bisa diselesaikan dengan akal ataupun okol kita. Tapi kita harus benar-benar mengandalkan hikmat dari Tuhan untuk menyelesaikan segala permasalahan. Khususnya di dalam keadaan yang sulit, situasi sulit, pandemi yang kita hadapi sekarang ini, tentu batasan-batasan akal pikiran kita sudah akan sangat terbatas. Tetapi percayalah, kalau kita punya hikmat dari Tuhan, maka semuanya akan bisa diatasin. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, makasih Pak Freddy. Aduh, kangen aku. Iya, Pak Freddy, thank you ya. Kapan reuni nih GKT Lawang? Pak Freddy lama jadi ketua pemuda kami waktu itu. Saya masih jadi asistennya, jadi pembantu umum. Pak Freddy kalau
pakai bahasa saya lagi pacaran sama Anita, saya suka ngintip dulu. saya sahabat baiknya adiknya Anita, yaitu Alwin. Salam ya Alwin, Amelia, Anita. Pak Freddy, aduh seneng banget, nggak nyangka bisa ketemu. Iya. Baik, terima kasih ya untuk semuanya, Pendeta Joni, teman-teman yang sudah bertanya, sudah sharing, Pak Freddy, ada Pak Ponco, ada Dr. Suprapto, Pak Mul, dan lain sebagainya ya. Saya percaya ini akan membekali kita ya, khususnya di masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Ya, terima kasih untuk teman-teman semua yang baru bergabung pada hari ini ya. Kita ada 2 minggu sekali ya, jadi untuk 2 minggu lagi kita akan bicara itu, lalu awal November kita akan bicara tentang merancang ulang menembus perubahan, temanya begitu ya, bagaimana kita mempersiapkan diri di masa yang baru ya, mungkin kita harus merubah segala rencana kita, mengatur ulang dan lain sebagainya ya, biarlah ini terus boleh membekali kita. Saya terus mengundang Bapak Ibu bergabung, kalau memang saya mungkin lupa sharing untuk meeting ID dan password dan lain sebagainya, brosur, boleh menghubungi saya ya. Saya akan share nomor HP atau nomor WA saya ya. Begitu, boleh dicatat, nanti kalau saya lupa boleh minta ke saya akan share gitu. Baik, khusus untuk pengumuman bagi Komisi Wanita ya, besok kita akan ada PA untuk yang grup malam ya, tolong ini menjadi perhatian. Terus juga minggu depan kita tetap ada persekutuan seperti biasa 6:30 malam. Baik, kita akan mengakhiri, akan Sumtok pada malam hari ini. Kita akan menutup di dalam doa. Bolehkah saya minta Bapak Freddy untuk bisa berdoa penutup? Mari kita satukan hati kita berdoa untuk menutup acara pada malam hari ini. Bapa yang ada di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, walaupun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami tidak terpisah oleh iman kami ya Tuhan. Khususnya iman kami kepadamu, iman kami yang mengandalkan Engkau ya Bapa. Bapa yang ada di dalam surga, kami juga menyerahkan setiap kami, dimanapun kami berada, juga saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di dalam acara Sumtok ini, dan kami tidak tahu di mana mereka berada, tapi kami yakin bahwa Engkau senantiasa menyertai mereka. Bapa, akhirnya di dalam situasi yang sulit ini, berikanlah kami hikmat yang dari Engkau, sehingga kami boleh tetap setia dan beriman hanya mengandalkan Engkau dalam situasi sulit ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami, dan jangan biarkan kami bersungut-sungut, tetapi kami selalu bersyukur di dalam segala hal. Dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan berserah. Amin.